Kabar mengejutkan. Direktur Jenderal Aptika Kominfo Samuel Panggerapan mundur dari jabatannya. Mengapa mengejutkan? Karena jarang sekali ada pejabat di Indonesia yang mundur saat ada masalah terkait tugas yang ditanganinya. Salut buat Pak Samuel. Sangat gentleman dan berani mengambil tanggung jawab atas diri atasnya PDNS. Meskipun saya yakin bukan satu-satunya orang yang harusnya bertanggung jawab atas hal ini. Kita tunggu, apakah akan diikuti oleh pejabat lain yang juga harusnya ikut bertanggung jawab? Atau sebaliknya, bisa membuktikan kalau serangan ransomware itu tinggal digituin saja, selesai. Terlepas dari siapa yang mengambil tanggung jawab atas diretasnya Pusat Data Center Nasional Sementara atau PDNS, saya lebih menyoroti sistem pemerintahan berbasis elektronik yang menurut saya jadi sumber kekacauan yang terjadi. Ya, kekacauan. Yang menurut sudut pandang best practice dan standar adalah sebuah framework yang cacat. Kenapa cacat? Mari kita gelitikin. Hanya digelitik. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 menyatakan bahwa tujuan dari sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah: pertama, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kedua, mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Serta ketiga, mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu. Sementara dalam peraturan presiden yang sama, disebutkan ruang lingkupnya meliputi tata kelola SPBE, manajemen SPBE, audit teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggara SPBE, percepatan SPBE, serta pemantauan dan evaluasi SPBE. Untuk melakukan pemantauan dan evaluasi, Kemenpan RB selaku instansi yang ditunjuk menerbitkan peraturan Kementerian Pan RB nomor 59 tahun 2020 tentang pemantauan dan evaluasi SPBE yang menjadi acuan instansi pusat dan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan SPBE di lingkungannya masing-masing, termasuk Kominfo tentunya. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa acuan tingkat kematangan yang menjadi ukuran dalam pemantauan dan evaluasi mengacu kepada Capability Maturity Model yang dibuat oleh Software Engineering Institute yang telah digunakan untuk mengukur salah satunya adalah tingkat kematangan Control Objectives for Information and Related Technology atau COBIT dan beberapa framework lainnya. Dalam SPBE terdapat 47 indikator yang bisa disebut juga sebagai proses-proses dalam pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kekurangan SPBE yang pertama dan menjadi salah satu penyebab terjadinya peretasan PDNS adalah tidak adanya indikator atau proses yang mengatur tentang vendor atau supplier. Seperti kita ketahui bersama, PDNS merupakan pusat data center nasional sementara yang merupakan milik dan dikelola oleh vendor. Sehingga tidak adanya pengaturan mengenai aktivitas dan proses apa saja yang harus dilakukan untuk mengelola vendor atau supplier menjadikan SPBE cacat sebagai framework tata kelola dan manajemen TI. Karena dalam framework dan standar internasional sekalipun, pengelolaan vendor atau supplier ini sangat penting. Misalnya, dalam COBIT ada APO 10 yaitu Manage Vendor. Dalam ISO 20000 ada klausul 8.3.4 Supplier Management dan dalam ISO 27001 diatur dalam Aneks 5. Salah satunya adalah poin 19 yaitu Information Security in Supplier Relationship. Dan dalam framework ITIL sekalipun diatur melalui proses atau praktik Supplier Management. Kekurangan SPBE yang kedua, dan ini juga bisa disebut sebagai kecacatan SPBE, yaitu tidak adanya indikator atau proses yang mengatur tentang backup. Sampai-sampai anggota DPR bilang begini. Maksudnya Pak, kalau nggak ada backup sih itu bukan tata kelola sih Pak. Siap. Kalau alasannya, ini kan kita nggak hitung Surabaya Batam backup kan, karena cuma 2% kan. Ya berarti itu bukan tata kelola. Itu kebodohan aja sih Pak. Bahkan saat PDNS diserang, seharusnya tidak keluar statement yang menyatakan kalau tenan tidak ada anggaran untuk melakukan backup. Kalau instansi dan pemerintah daerah juga para anggota dewan paham akan hal ini. Padahal fasilitasnya sudah disiapkan. Lagi-lagi, ini akibat tidak adanya indikator atau proses dalam SPBE yang mengatur tentang backup. Jadi, seperti kita ketahui bersama, kalau PDNS ini infrastrukturnya milik dan dikelola oleh vendor, dan tenan dalam hal ini adalah instansi dan pemerintah daerah yang mau melakukan backup, tinggal pesan, namun anggarannya ternyata tidak ada.
Jadi anggota DPR yang bilang ini adalah kebodohan tidak sepenuhnya benar juga. Karena memang tidak diatur dalam SPBE, apalagi anggarannya tidak ada. Dan DPR, juga DPRD yang menyetujui anggaran tersebut kan? Jadi yang bodoh siapa? Ya DPR dan DPRD-nya juga kurang pintar. Backup merupakan salah satu bagian penting untuk memastikan keberlangsungan atau continuity, termasuk saat kena serangan ransomware. Dan dalam framework dan standar internasional pun merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan. COBIT mengaturnya dalam proses DSS 04 yaitu Manage Continuity. Sedangkan ISO 20000 mengaturnya dalam klausul 8.7.2 yaitu Service Continuity Management. Sementara ISO 27001 mengaturnya dalam Annex 8.13 yaitu Information Backup. Begitu juga ITIL yang memberikan panduan melalui proses atau praktik Service Continuity. Kekurangan ketiga yang juga merupakan aspek yang penting namun tidak terdapat dalam SPBE yaitu terkait dengan audit vendor. Dalam SPBE hanya diatur terkait dengan audit infrastruktur, audit aplikasi, dan audit keamanan. Sementara tidak ada satupun indikator atau proses yang mengatur tentang audit pihak ketiga, baik supplier, vendor, atau pihak ketiga lainnya. Sementara dalam COBIT diatur mengenai audit vendor atau supplier, dalam DSS 04 tentang Manage Continuity, APO 10 terkait Manage Supplier, dan BI 06 tentang Manage Changes. Sedangkan dalam standar ISO 20000 diatur dalam klausul 8.3.4 Supplier Management, juga dalam ISO 27001 diatur dalam Annex 8.3.4 tentang Proteksi Sistem Informasi selama audit testing, kontrol tes audit, dan aktivitas lainnya termasuk yang melibatkan vendor atau supplier. Ketiga aspek tersebutlah yang bisa jadi mengakibatkan instansi pusat dan pemerintah daerah kehilangan kontrol dan bahkan tidak menjalankan proses yang seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan IT. Dan harusnya masuk dalam indikator SPBE. Kalau tidak diatur, tidak dimonitor, dan tidak dievaluasi, setinggi apapun nilai SPBE sebuah instansi, pasti bolong di mana-mana. Kita bahkan tidak tahu siapa saja yang terlibat dalam penyusunan framework SPBE ini. Kok bisa ya? 3 hal penting tersebut tidak diatur dan akhirnya tidak dimonitor sehingga tidak dievaluasi saat melakukan pengukuran indeks SPBE. Sehingga wajar saja jika vendor PDNS tidak dikelola dengan semestinya, backup tidak dilakukan, bahkan bisa beralasan tenan tidak punya uang. Dan kita tidak tahu apakah audit vendor pengelola PDNS benar-benar dilakukan atau tidak. Ya karena tidak diatur dalam SPBE. Terlepas siapa lagi yang akan mundur karena merasa bertanggung jawab atas peretasan PDNS ini, framework SPBE ini harus segera direview. Kalau tidak, bukan tidak mungkin akan ada instansi pemerintah pusat dan daerah yang mengalami kejadian serupa. Karena terlalu fokus untuk meningkatkan nilai SPBE, sementara SPBE-nya cacat. Atau wajibkan saja instansi pusat dan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan best practice dan standar yang sudah benar-benar diakui dan lengkap, seperti COBIT, ISO 27001, ISO 20000, serta standar lainnya yang relevan.